Jangan lupa di like, subscribe, dan share. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Marisa Diawanda. Di video kali ini, saya akan membahas mengenai teori hierarki kebutuhan Maslow beserta penerapannya. Mari simak video berikut ini. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Teori hierarki kebutuhan Maslow diperkenalkan pada tahun 1943 melalui A Theory of Human Motivation melalui acara Psychological Review. Seperti yang sudah kami katakan di awal, bahwa secara garis besar Abraham Maslow berpendapat untuk memenuhi kebutuhan tingkat atas, seorang individu haruslah memenuhi kebutuhan tingkat bawahnya terlebih dahulu, dan menggunakan keinginan tersebut sebagai hal untuk motivasi mereka. Teori hierarki kebutuhan Maslow dibagi menjadi 3. Yang pertama, kebutuhan dasar atau psikologi. Kebutuhan tingkat dasar yang pertama ini memiliki hubungan dengan kebutuhan tubuh setiap individu, baik kebutuhan biologis maupun fisik. Kebutuhan yang sangat mendasar ini haruslah terlebih dahulu terpenuhi agar manusia dapat bertahan hidup dan melangkah ke tingkat kebutuhan yang selanjutnya. Kebutuhan fisikologis merupakan kebutuhan manusia akan oksigen, air, makanan, suhu tubuh yang normal, tidur, hemostasis, kebutuhan seksual, dan lain semacamnya. Yang kedua, ada kebutuhan akan rasa aman. Kebutuhan tingkat dasar yang kedua adalah kebutuhan untuk senantiasa merasa aman. Seorang individu dapat melangkah ke tingkat kebutuhan selanjutnya apabila sudah berhasil memenuhi kebutuhan pada tingkat pertama. Abraham Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Perlu diketahui, kadar kebutuhan pada tingkat ini lebih banyak untuk usia rentan anak-anak. Hal itu dikarenakan anak-anak masih memiliki tingkat kewaspadaan yang masih rendah, sehingga pendampingan orang yang lebih tua sangat diperlukan. Yang ketiga, ada kebutuhan sosial. Kebutuhan tingkat ketiga ini adalah kebutuhan mengenai aspek sosial yang ada di masyarakat, seperti kebutuhan untuk merasakan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal. Dalam tingkat ini, Abraham Maslow memberikan pendapatnya mengenai alasan mengapa seorang individu mencari cinta. Abraham Maslow menjelaskan latar belakang dari aspek tersebut karena didasari oleh kesepian, kesendirian, depresi, stres, serta kecemasan berlebihan. Rasa cinta yang dimiliki oleh seorang individu memiliki 2 jenis, yaitu the love dan deficiency dan beloved atau being. Yang terakhir ada kebutuhan mendapatkan penghargaan. Kebutuhan tingkat selanjutnya yaitu tingkat keempat adalah kebutuhan untuk mendapatkan penghargaan. Penghargaan yang dimaksud dalam tingkat kebutuhan ini tidaklah selalu penghargaan berupa piala atau hadiah. Maksud dari kata penghargaan di sini adalah harga diri. Ya, setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Ketika kebutuhan pada tingkat ini dapat terpenuhi, maka secara otomatis akan memunculkan kebutuhan untuk merasakan penghormatan, rasa menjadi kepercayaan orang lain, dan menstabilkan diri sendiri. Penerapan teori hierarki dalam kebutuhan Maslow pada novel Endensor karya Andrea Hinata. Yang pertama, ada kebutuhan fisikologis atau biologis. Perutku kosong, kerongkongan kering. Aku tak sanggup waktu melewati danau, ingin membatalkan puasa. Aku tak mampu bertahan kembali melewati.
Aku mendesak ingin minum. Pada bulan puasa, Ikal harus pulang dikarenakan ayahnya sakit. Ia berjalan kaki 30 km dan rasa panas serta lapar tak dapat dihindari. Perutnya kosong dan kerongkongannya kering. Ia sudah berniat membatalkan puasanya dan mendesak ingin minum karena sudah tidak bisa tertahan lagi. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman. Nasibku membaik karena diterima bekerja di kantor pos. Saat tamat SMA, Ikal memantau ke Jawa dengan tujuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik tentunya. Nasibnya beruntung karena ia diterima di sebuah kantor pos. Perbedaan yang dilakukan Ikal ini bertanya dengan tujuan untuk mendapatkan rasa aman akan jaminan kehidupan jangka panjang. Penghasilan yang akan diperolehnya dari bekerja di kantor pos akan menimbulkan rasa bebas dari ketakutan dan kecemasan dilanda rasa miskin dan ketidakberdayaan ekonomi. Yang ketiga, ada kebutuhan akan rasa memiliki cinta. Katia menyukaiku? Tidak real, tidak mungkin. Ikal masih belum percaya dengan situasi yang dihadapinya sekarang. Gadis tercantik di kelasnya menyimpan perasaan yang sama kepada dirinya. Katia ternyata menyimpan perasaan kepada Ikal. Hal ini membuat Ikal merasa bahagia sebab Katia adalah salah satu gadis yang menjadi rebutan pria-pria di kelasnya. Yang terakhir ada kebutuhan penghargaan. Apalagi ia selalu memanggilku Maimen, membuatku merasa ganteng, merasa menjadi kesatria Kelvin dalam legenda Highlander, penyemangat petani dari sebuah kaum begundal. Kutipan di atas menunjukkan penghargaan Katia terhadap tokoh utama, yaitu Ikal. Ikal diberi julukan oleh wanita yang ia dambakan. Hak istimewa itu menunjukkan bentuk penghargaan orang lain terhadap tokoh utama. Julukan Maimen membuat Ikal merasa sangat dihargai dan bentuk kebanggaan tersendiri baginya. Sekian penjelasan dari saya, sampai ketemu di video berikutnya. Thanks for watching. Please subscribe.